Number one, what is the difference in the use of preposition in, at, on, at, in place, and at time? Ya, kalau di place dia gampang, ya. In, at, sama on. In itu berarti di dalam, on itu di atas, at itu di sebuah tempat gitu. Ya. In your home, ya, berarti di dalam rumah kamu. At home bisa juga, ya. Kemudian on the table, di atas. Tapi kalau untuk waktu, tergantung waktunya apa. Kita juga sudah pernah bahas bahwasanya kalau waktu, suara saya jelas? Ya, jelas. Oke. Ya. Oke. Kalau untuk waktu, ya, kalau untuk waktu dia tergantung waktunya bagaimana. Kalau jam, siapa yang masih ingat? Kalau jam kita pakai apa? Biasanya kan saya share tuh. Jangan lupa see you blang 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 waktunya gitu. Kalau jam dia pakai apa? On the time. Contohnya 7 p.m. Sebelum 7 p.m. At, iya. At 7 p.m. Pakai at kalau waktu. Iya, jadi selalu saya bilang see you at 7 p.m. Nah, berarti kalau kita menunjukkan waktu yang spesifik pakai at. Kalau saya bilang see you blank 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 Friday, pakai in, at, atau on? On, ya. Jadi kalau hari pakai on, ya. Oke, kalau saya bilang see you blank 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 June 11. On. In. Ya. Bulan sama tahun misalnya 2021 in 2021 pakai in. Nah, itu kan menunjukkan waktu ya. Iya, jadi kita harus tahu yang mana yang pakai at, pakai on, pakai in. Sebenarnya banyak lagi fungsinya, tapi itu yang paling sering digunakan. Jadi itu dulu, jangan sampai lupa, jangan sampai terbalik-balik. Oke, next. Sure. Saya pernah menemukan sebuah kalimat tentang ini juga, perkara waktu. Pernah baca juga, itu kalau pakai bulan kita pakai, maksudnya tahun dan bulan ini terpisah ya, Sure? Bisa gabung, bisa pisah. Iya, kalau di bulan itu kita waktu saya baca itu dia pakai on. Nah, kalau si tahun ini benar dia pakai in. Itu gimana ya, Sure? On June, in June, ya, gitu ya. Betul. Tapi ya, kalau mungkin dia itu harusnya kan ada itu. Nggak bulan aja, biasanya disertai dengan tanggal dan tahun, itu baru menggunakan on. Kayak October 31, 1985 gitu pakai on. Tapi kalau cuma bulannya aja atau tahunnya aja itu menggunakan pakai in ya. Itu sejauh sepengetahuan saya nih. Iya benar ya, seperti itu. Nah, on itu paling sering digunakan untuk hari sih, on June. On Sunday, on Friday, seperti itu. Kalau in, yaitu in June 22nd misalnya ya. Kemudian in 2021 gitu. Ya. Oke? Oke. Satunya lagi, is the of will in the future tanda with modal auxiliary the same why? Oh, will. Iya. Will itu sebagai auxiliary modal ya, sebelum verb one pada saat future. Nah, memang ini tandanya menunjukkan bahwasanya itu kejadian yang akan dilakukan, jadi menggunakan will. Tapi nggak hanya will, bisa shall, bisa may, ya, dan lain-lain dan temannya. Jadi ya itu bisa sebagai pertanda. Oke? Oke? Ya, yang bertanya di sini nggak tahu saya. Oke. Selanjutnya Mbak Nur Hayati,
How to type good personal letter, for example, from the space between the center's name and the closing. Personal letter. Personal letter. Personal letter itu kan informal letter, ya. Jadi tidak ada format yang sangat spesifik. Tapi biasanya kita cantumkan yang namanya dear, ya. Ya, dear, misalnya siapa nama yang kamu tuju, ya kan. Kemudian greeting, setelah greeting apa yang kamu mau sampaikan di situ. Kemudian jangan lupa penutupnya, ucapkan thanks atau see you seperti itu. Dan kemudian di bawahnya bisa buat best regards baru nama kamu. Intinya seperti itu. Jadi kalau good personal letter ini bagusnya gimana? Ya bagusnya sama kayak tulisan yang lainnya, harus sistematis, harus sesuai dengan formatnya, walaupun tidak menjadi keharusan karena personal letter ini berupa informal letter, ya. Karena komunikasi itu kadang-kadang kalau tidak resmi, kita cantumkan secara resmi, itu kaku bahasanya. Sementara kita personal letternya mau kirim ke teman, ya kan? Jadi gunakan bahasa yang casual. Bahasa yang casual adalah bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari sama teman kita. Jangan bahasa formal yang biasanya kita lakukan misalnya sama bos kita, ya kan? Atau sama sekolah kita. Jangan seperti itu, karena akan bersifat kaku. Jadi intinya sih kita harus tahu gimana penggunaan bahasanya. Lebih menekankan seperti itu. Ya, gunakan bahasa yang casual sesuai dengan orang yang kamu tuju. Oke, Mbak Nur Hayati, kita lanjutkan. Pradita Angga Okrabrilia. What is the difference between contract and compare? Contract, maksudnya kontras ini ya Mbak ya? Contrast. Iya, contrast, bukan C berarti S ya. Contrast and compare. Ya ini hampir sama ya kan, artinya berlawanan ya. Kalau contrast itu dia berlawanan, antara yang satu sama yang lainnya itu ada hal yang gak sama. Oke, itulah kontras. Ya, ada hal yang gak sama. Sementara kalau compare itu membandingkan. Jadi ada proses itu membandingkan. Ya, antara yang satu sama yang lain ada kesamaan, ada perbedaannya, kita bandingkan. Nah, itu dia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut ini diksi. Ya, diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata ketika kita mau menuliskan. Kadang perbedaannya sangat sedikit. Tapi untuk kasus-kasus spesifik kita mungkin lebih menggunakan compare daripada contrast. Atau kita lebih memilih contrast daripada compare. Maknanya seperti apa yang saya bilang tadi. Oke, next. When we can use neither or nor and either or nor and how to differentiate them. Ya, ini menggunakan neither or nor. Ya, ketika ada pilihan antara dua hal, ya kan, ini atau ini atau ini, gitu. Jadi kita gunakan either and nor. Tapi kalau bukan pilihan, ya, merupakan bukan pilihan, artinya keduanya bisa kita pilih. Itu kita bisa pakai both and, between and, seperti itu. Jadi ya intinya kalau kita mau membuat sebuah pilihan di antara dua hal, atau ini bisa diartikan juga dengan baik. Baik ini atau ini, gitu. Ya. Jadi keduanya termaksud. Tapi berupa pilihan, karena baik ini atau ini. Nah, baik A atau B, itulah either A or B. Neither A nor B berarti baik A atau B tidak. Ya, karena neither sama nor ini ada kata tidaknya. Kalau either sama or tidak ada kata tidaknya. Oke. Next. Berarti bisa disimpulkan neither nor itu untuk bentuk negatifnya. Iya. Si either or itu positifnya. Iya. Untuk kalimat ini ya. Iya. Karena ada kata nor sama or. Nor itu dari kata not or. Iya. Oke, Mbak Pradita, next.
what are the important points that can make it easier for us to write narrative stories? Important points, ya. Important points. Saya berulang-ulang buat outline, ya. Karena outline itu jurus senjata kita kalau buat kalimat yang panjang, paragraf yang panjang, atau story yang panjang. Ya, itu guidelines kita. Nah, jadi itu terutama. Selalu saya bilang buat outline. Kalau mau buat cerita dengan mudah atau tulisan dengan mudah. Kemudian kita kembangkan, ya. Kalau narrative story yang namanya kan tujuannya entertain someone. Jadi kita banyak melakukan kata-kata, memilih kata-kata yang bisa gugah perasaan seseorang. Dengan cerita, isi cerita juga kontennya bukan hanya bahasa, tapi isinya juga menggugah emosi seseorang. Jadi, kenapa ayat-ayat cinta terkenal bukunya? Ya, karena dia menghibur. Ya, kenapa dia bisa menghibur? Ketika kita baca novel ayat-ayat cinta, ya, si penulis Habibur Rahman Al-Shirazi itu bisa menuliskannya dengan benar-benar indah, dengan benar-benar bisa menggugah. Narrative story kan cerita, ya, sama novel termasuk salah satu contoh. Diksi-diksinya, pemilihan katanya bagus, tidak terlalu ilmiah, tapi kata-katanya indah. Apalagi itu kan cerita tentang romantisme manusia gitu. Iya, dua insan. Ya gitu. Jadi tergantung. Kalau horor ya harus banyak dong diksi yang horor, pilihan-pilihan kata, bendahara bahasa kita, perbendaharaan bahasa kita tentang itu. Oke? Nah, itu poin pentingnya. Selain outline, diksi itu paling penting. Karena kalau saya baca novel, ini masalah taste juga ini. Ya kan, kalau kita baca. Karena reader, pembaca. Makanya yang namanya penulis itu, siapa tahu nanti ada yang mau jadi penulis. Penulis itu nggak hanya kepuasan dia nulis. Kalau dia mau jadi komersil tulisannya, dia harus ngeliat juga pasarannya di mana. Pembaca Indonesia sukanya di bagian mana. Ya kan? Suka yang romantis atau suka yang ilmiah kayak science fiction misalnya. Kalau misalnya tentang romantis, maka jadi penulis yang seperti itu dan harus menguasai teknik nulis. Karena beda science fiction sama horror, ya, novel yang romantis, komedi itu beda cara nulisnya, tekniknya beda. Terutama kita harus punya perbendaharaan kata-kata yang beda. Stylenya juga beda. Oke. Selanjutnya, if you are writing a weekend story, do you have to include the hours such as making an activity schedule? Oke. Sebenarnya kalau dalam menulis ini kita ada peraturan tapi bisa juga bebas. Ya kan? Salah satunya ini menentukan kayak jamnya, ya kan? Dan lain-lain. Tapi yang namanya kita mau buat cerita tentang activity kita, ya sebaiknya kita cantumkan waktu. Walaupun bukan jamnya, paling tidak harinya, ya, atau tahunnya. Kalau misalnya itu sudah lama sekali aktivitasnya, ya, seperti itu, Mbak. Jadi tergantung kita cocoknya yang mana. Kita lanjutkan yang berikutnya. Saya nggak nampak nih. Oke, saya lihat aja di ini.